Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Seperti itu. Baik, saya akan absen terlebih dahulu untuk cek keadaan kita pada hari ini. Alfiandra. Hadir Pak. Alif Hermantara Yuda. Hadir Pak. Alif. Hadir. Anissa Khairul Rizki. Hadir Pak. Awaludin Fajri. Izin Pak. Izin ya. Baby Tania Putri. Hadir Pak. Devanu Bagus Mahardika. Dwi Noviani. Jaki Habibila. Energi Nadira. Fahrizan Dwi Nugraha. Haris Ismi. Hadir Pak. Ilmi Tasani. Hadir Pak. Keila. Thomas Raihan Khairul Hafiz. Hadir. Sakit. Laisa Asof Fisela. Hadir Pak. Satunya lagi Enfarel Jagadita. Hadir Pak. Oke, semuanya sudah hadir semuanya. Semoga dalam keadaan tetap baik, sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka saya akan terlebih dahulu mengecek pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perakitan komputer atau bongkar pasang yang kemarin kita telah lakukan. Pada kompetensi awal ini kita akan masuk sama perakitan komputer di fase E. Fase E ini maksudnya peserta didik mampu memahami dan menerapkan pengujian dasar perakitan komputer. Setelahnya itu instalasi sistem komputer, instalasi aplikasi program, dan troubleshooting komputer. Tapi sebelum kita lanjutin, karena kita ini ada dua tempat, yang satunya di bengkel, yang satunya di rumah, artinya kita akan melakukan pembelajaran secara double, multi teaching atau multi kamera. Nah, ini salah satunya pakai kamera di GC yang telah hadir di sini. Sudah ada namanya Idul Adha Muhammad Raja Yandri Raihan Kurnia. Nah, itu ya sudah hadir semuanya. Saya harapkan semuanya juga sudah hadir. Ada Satria baru hadir. Sebelum tadi kata Bapak tadi, kita akan mengulang tentang instalasi komputer. Saya harapkan ketika diulang seperti ini, pembelajaran yang diulang, hal-hal yang tidak dimengerti tolong ditanyakan. Kira-kira bagaimana hal-hal yang tidak dimengerti tentang perakitan komputer kemarin? Coba ada yang bisa memberikan pertanyaan tentang perakitan komputer kemarin? Ada? Bisa menunjuk tangan? Ya, silakan Dwi. Salam. Bertanya Pak. Jangan. Pemasangan kabel koneksi. Ya, dilanjutin Dwi. Dari pertanyaan. Silahkan buat Dwi untuk memberikan pertanyaan tentang perakitan komputer. Ya, silakan Dwi. Pemasangan kabel konektor motherboard kan pas pemasangan itu kan pas pemasangan kabel itu kan Pak ada dua kabel yang tidak dimasuk ke dalam colokan itu Pak. Nah, kenapa Pak tidak dimasukkan? Ada dua kabel pemasangan konektor yang tidak dimasukkan ke dalam PC. Oh, maksudnya seperti ini. Mungkin konektor yang dimaksud oleh Dwi tadi adalah konektor power supply. Ada bagian konektor kabel-kabel yang tidak dimasukkan. Kita lihat pada video berikut ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu video tentang bongkar. Kita bisa lihat videonya di channel TKJ SMKN 2 Palembang. Kita cari bongkar PC tahap 1.
pada bagian ini di detik ke-540 nggak salah. Ini ada bagian-bagian kabel audio, kabel power supply. Nah, untuk kabel yang tidak dihubungkan seperti kabel-kabel yang mungkin saja yang ada 12 pin atau yang 24 pin, itu memang tidak dihubungkan karena sesuai dengan konektornya, Wi. Nah, seperti itu. Kabel audio atau kabel power HDD LED atau kabel power supply untuk motherboard. Nah, ini power light. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan selain ini? Cukup seperti itu, nih. Oke ya? Masih, Dwi? Ada lagi yang ingin ditanya? Silakan, Dek. Alif, ya. Bentar buat nanya. Ya, silakan, Dek. Apa yang ingin ditanya nih tentang bongkar atau instalasi komputer? Cara menedit Berdiri dulu, berdiri. Santai. Alif santai aja. Nah, makanya santai aja. Ya, silakan. cara melihat jenis motherboard yang ingin kita pasang itu gimana? Oke, terima kasih. Alif segitu aja pertanyaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain? Cara melihat bagaimana jenis dari motherboard, karena kaitannya mungkin saja device-nya pasti berbeda atau periferalnya juga beda. Bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihat pada lembar LK kalian masing-masing itu sudah ada dapat, biar tahu oke. Nah, itu ya. Jadi ketika digambar di LK tersebut kita bisa melihat jenis motherboardnya itu berada di atas slot memori di bagian ini, atau kodenya akan berada pada atas soket prosesor di bagian ini. Tulis seperti itu. Pada pembelajaran tentang perakitan atau bongkar pasang komputer. Nah, sekarang sudah kita pelajari semuanya tersebut, pembelajaran tersebut sudah kita pelajari. Kira-kira apa sih kesimpulan ketika bongkar pasang atau instalasi, bongkar pasang atau perakitan komputer dilakukan? Apa sih kesimpulannya? Bisa dari grup pertama atau grup kedua atau grup ketiga? Dari kelompok pertama, kelompok kedua atau kelompok ketiga yang memberikan kesimpulan? Kira-kira apa sih kesimpulan atau bukan pertanyaan tapi penjelasan sedikit tentang bongkar pasang itu yang ada ditulis Anda di LK? Silakan. Apa saja? Sebelum kita memasuki materi LK berikutnya atau materi LK pada hari ini, ada kesimpulan yang bisa dicoba? Saya minta Hilmi Tasani membacakan kesimpulan LK-nya. Silakan Mas Hilmi Tasani untuk membacakan kesimpulan pada LK-nya. Ya. Apa kesimpulan dari perkataan? Ya, silakan dibacakan saja. Komputer adalah rangkaian atau kelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membantu sebuah sistem kerja yang rapi dan rinci. Oh, itu saja ya. Nah, ada yang ingin menambahkan?
Gimana nih? Ingin menambahkan? Anissa bisa menambahkannya? Jadi komputernya bisa. Jadi serangkaian seluruh komponen yang bisa dijadikan satu untuk mengerjakan suatu proyek atau suatu proses program. Jadi ingat sekali, kalau tanpa ada alatnya tidak bisa kita gunakan aplikasi. Ya silakan, ya bacain aja Anissa. Sebelum mulai transaksi harus menggunakan peralatan berbagai memiliki gerakan, menyiapkan bahan baut, diperlukan saat produksi. Kita harus serius dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Dimulai dengan mesin, motherboard, purchasing, pembuatan box, CPU, untuk terusnya dan harus bersama dengan tim. Oh udah itu aja. Jadi intinya si Anissa bilang itu ada namanya K3LH, lalu manajemen perakitan kayak buat kotak kecil untuk baut, lalu berhati-hati dalam merakit komputer. Bagian-bagian tersebut harus bekerja sama dengan benar sama teman-teman yang satu kelompok atau satu grup, ya. Ya, itu semuanya sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup untuk materi perakitan komputer. Kita masuk di LK kedua tentang instalasi sistem operasi. Baik, kita akan berkelompok kembali dan harus mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Seperti biasanya, seperti kemarin juga tentang perakitan, kita akan masuk namanya instalasi sistem operasi. Oke. Sebelum instalasi dimulai, maka saya minta yang ada di sini untuk melihat atau yang ada di rumah untuk melihat tampilan lagi pada channel YouTube TKG. Oke, tentang namanya instalasi sistem operasi closed source. Oh, bukan sistem operasi ya, kita kenalin dulu namanya BIOS. Lupa saya. Sebelum instalasi kita harus kenalin dulu BIOS. BIOS, pengenalan BIOS. Oke, perhatikan lagi. Kita cepetin ya ke materinya ya. BIOS itu apa? Ini tingkatan terendah dari perangkat lunak yang konfigurasi manipulasi perangkat BIOS. Singkatannya Basic Input Output System. Oke, langsung dipraktekin. Nah ini masuk ke BIOS dipraktekin. Nih di sini kan. Jadi BIOS itu ada dua tipe tuh, BJC, UEFA. BJC, UEFA. Perbedaannya itu jelas. BJC itu hanya bisa menggunakan keyboard, sedangkan UEFA dia sudah bisa namanya menggunakan mouse. Anda bisa lihat video ini itu di channel TKG atau TJKT kalau sekarang untuk ini. Jaringan komputer dan telekomunikasi. Sekali lagi Bapak ingatkan kembali, ketika kalian akan berkelompok, ingatlah Anda harus bergotong royong, ya. Lalu mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Ya, silakan Anda bisa melihat. Atau memahami ini.
F2. Mungkin saja di komputer kalian yang ada di depan Anda bukan F2, bisa di LAN sesuai dengan RK yang telah dibagikan tadi. Ya. Tuh, untuk keluar dari BIOS itu cukup tekan tombol escape. Pembacaan hardware hard disk booting apa itu yang paling terpenting. Ya, gimana? Tadi ya, ini tadi tentang boot satu priority, artinya membaca yang mana ingin dibaca terlebih dahulu. Kalau ingin dibacanya hard disk, maka kita harus ubah menjadi hard disk. Kalau ingin dibacanya USB, maka kita harus ubah menjadi USB priority yang satu. Itu tentang BIOS, basic input output system. Semuanya itu harus ada di BIOS. Maksudnya bisa dibaca di BIOS. Jadi tanpa BIOS maka sistem operasi tidak akan bisa jalan, karena BIOS adalah penggerak sistem operasi tersebut. Sudah ada perangkatnya tapi tidak bisa masuk ke sistem operasi atau menggunakan aplikasi tanpa adanya BIOS. Harus ada BIOS dulu. Apa tadi BIOS tadi? Kurang besar Anissa apa Sak? Basic input output system. Kembali kan ini satu. Basic input output system itu BIOS. Tadi fungsi BIOS tadi ada dua tipe BIOS. Apa tuh? BIOS tadi dua tipe tadi. Yang kata Bapak tadi di tayangan tadi itu apa? Dua tipe. Apa? Legacy sama UEFI. Ingetin ya. Kalau legacy interface-nya biasa. Kalau UEFI interface-nya sudah grafis. Oke. Sekarang silakan Anda berkelompok dan masuk ke dalam BIOS. Bagaimana cara masuk ke BIOS perangkat Anda masing-masing menurut LK Anda masing-masing? Silakan praktekin. Langsung BIOS. Ya berkelompok enggak kok. Kan kata terus berkelompok satu saja atau dua saja. Silakan. Satu baris. Ya. Silakan. Kedua kelompoknya pakai satu komputer boleh. Ya, berdekatan sedikit. Oke, masuk saja. Masuk BIOS. Ya, masing-masing masuk BIOS. Oke. 1, 2, 3. Silakan berkelompok mengerjakan. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Berdua berarti ke tengah aja. Nah, kan enak nih. Ini di tengah aja kalian kemudian kamu pilih. Sudah. Oke. Buat yang di rumah itu bisa lihat video dan bisa ke ya, silakan masuk ke BIOS sesuai dengan RK. Langkahnya sesuai dengan RK. Kalau kurang jelas langkahnya bisa Anda lihat lagi di channel YouTube tadi menggunakan perangkat Android Anda masing-masing. Silakan. Karena proses
proses belajarnya silakan berproses. Masuk BIOS, silakan masuk BIOS. Lalu identifikasi BIOSnya, silakan identifikasi, dicontoh kembali. Apakah dicek kembali apakah sudah benar BIOS tersebut? Silakan. Apabila mengalami kesulitan maka boleh mempertanyakan atau hal-hal yang tidak bisa masuk BIOS. Pak, aku tidak bisa masuk BIOS, apa yang harus ditekan? Wah. Yuk, sip, mantap sekali, udah benar masuk BIOSnya. Sekarang identifikasi sesuai dengan LK diulangi aja mbak ininya. LK BIOS, LK instalasi sistem operasi ada BIOSnya. Sistem tools. Oke. Identifikasi berarti ini BIOS tipe U and V. Oke, advance tuh, advance. Translate. Oke. Sip, mantap. Silakan mengidentifikasi prosesnya. Oke, sampai dengan Anda ke bagian terakhir pada identifikasi BIOS. Bawa yang lainnya masing-masing. Tidak, tanya masing-masing. Yang mana isi tasani? Ke bagian terakhir aja, langsung tuh. Bagian terakhir nih. Ada restore debug. Silakan restore debug. Kita restore langsung keluar deh. Keluar dari restore debug. Keluar tadi pakai S. Udah restore debug. Silakan ke restore debug. Untuk lihat langkah-langkahnya di YouTube channel TKJ. Apa itu TKJ? Yang di sini nggak usah langsung aja dipraktekin. Nanti mereka akan praktek. Kalian akan praktek di bengkel. Kita telah melihat video. Ya, apa nih? Gimana? Setting box itu yang namanya yang Sama operating system selection dengan bagian setting boot ya boot. Ini boot option 1. Boot option 1. Nah ini mau bisa diganti boot satunya itu maksudnya dibaca yang mana dulu? Habis kah? USB kah? Bootnya seperti itu. Ini kelompok satu nih, gimana nih? Ada yang nak ditanyain tentang BIOS? Mau ditanyain? Tidak ada. Yakin ya? Yakinnya. Enggak ada. Kalau enggak ada ya udah ke debug restore, udah tuh keluarin ke debug restore. Ya, debug restore. Setelah Anda keluar atau debug restore, silakan Anda kembali lagi ke tempat duduk karena materi LK berikutnya sudah mandiri, yaitu menginstal aplikasi Rufus. Ya, penginstalan aplikasi Rufus. Kalau sudah berkelompok tentang identifikasi BIOS, maka Anda akan belajar secara mandiri kembali lagi ke tempat semula, ke PC Anda masing-masing lagi untuk menguji coba secara mandiri tentang aplikasi Rufus. Langkah-langkah aplikasi Rufus dapat Anda lihat pada channel, nama channelnya itu TKJ, tidak tahu. Tapi video bagian Apa nama motifnya Pak? ya bentar, yang ada namanya Rufus kalau nggak salah. Instalasi OS. Nah, partisi harddisk dan Rufus. TKJ, tkj.smk 2PLG. Nah, ini ada Rufus. Oke. Nih. Di nomor 11 lagi. Apa ya namanya?
Apa? Kata tadi? Apa sih? Partisi habis, bootable rufus. Partisi habis, bootable rufus. 11. Partisi habis, bootable rufus. Habis, bootable rufus. Nah, Anda bisa melihat. Ini dua bisa dan ini harus pindah lagi, balik lagi ke visinya. Balik lagi pindah ke visinya. Silakan kembali ke rufus. Silakan ke MK-nya, ke rufus. Nah ini betulan nih, ke rufus betulan. Sekarang silakan mengaplikasikan ini media partisipatif menggunakan rufus bootable flash disk. Bagaimana caranya bootable flash disk? Maka lihat di linknya. Oke. Ya betul. Itu ada lagi. Perangkat ya. Salah. Ini. Tuh. Nah, itu dijelasin di situ oleh Bapak, dijelasin videonya. Nanti diuji coba, silakan menguji coba. Ke secara mandiri, Anda harus menguji coba secara mandiri ke perangkat Anda masing-masing di depannya. Silakan. Dan Anda harus cari tahu ke Google atau ke bahan bacaan e-book atau buku cetak yang telah Anda pinjam dari perpustakaan sebagai bahan referensi, sebagai Anda itu kreatif dalam mencari aktivitasnya. Jangan pula Anda dibatasin, ya, dibatasin ilmu pengetahuannya dibatasin, terbatas gitu ya. Ini dapatnya terbatas. Drive 1, 2, 3, 4. Ya kalau Anda bisa lihat. Silakan mengidentifikasi dan menuliskan pada LK Anda masing-masing. Ini sekalian nih, ya sekalian di LK keduanya kan ada nih, kita namanya itu dapatnya ya? Hidup. Ya di LK keduanya apa tuh? DLC ya. Nah itu bootable tuh menggunakan rufus, bootable. Jadi rufus. Terus silakan menguji sendiri hasilnya. Oke, saya anggap sudah selesai ya rufusnya ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, coba ditanyain tentang rufus. Ada nggak pertanyaan tentang rufus? Ada? Ada pertanyaan dari kalian? Ada? Ada? Tidak ada? Jadi ya tidak ada ya. Udah, kalau tidak ada artinya cukup mengerti Pak, atau ada yang bilang kalau tidak mau jawab itu karena tidak tahu atau karena tahu, ya. Oke. Baik, kalau Anda tidak mau bertanya, saya yang bertanya ya. Ini mantap sekali tentang kegiatan kita ini. Saya ini.
Mengapa sih kita perlu mengupgrade komputer kita? Mengapa sih kita harus perlu mengupgrade komputer kita atau mengganti perangkat komputer kita yang lama ke yang baru? Apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Agar lebih lancar mengakses internet. Agar lebih lancar lagi aktivitas pengaksesan internet atau komunikasi internet. Boleh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau sih kita perlu update namanya komputer kita. Kalau main game, kira-kira gimana? Nah, itu tahu. Kan kalau main game itu kita masih nge-lag. Butuhnya di-upgrade tuh. Ya, cara ngupgrade-nya tuh ada langkah-langkahnya. Yang pertama bongkar dan pasang komputer dulu atau perakitan. Setelah perakitan, mengenal BIOS-nya, lalu mengenal rufusnya untuk menginstalasi sistem operasi. Oke. Baik. Untuk kali ini kita akan selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tetap bersemangat dalam belajar dan semoga hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan ya. Tapi jangan lupa Anda harus tetap tonton di channel kita ini tentang perakitannya. Dan bagi yang belum bertanya silakan nantinya terus bertanya. Yang belum bertanya harus mampu untuk menanyakan karena tadi kata Bapak tadi ada dua komponennya. Kalau seandainya yang tidak mau bertanya ada dua, mengerti atau tidak mengerti. Nah, itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita doa dulu sebelum pulang. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah tetap meridhai kita dan badan sehat untuk menambah ilmu lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa dan